Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan masih limpahkan di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau membaca dan merenungkan firman. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ampuni segala salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa, sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu arti Immanuel di dalam kehidupan umat Tuhan. Sekali lagi, arti Immanuel di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sedang ada di dalam suasana pranatal. Di tempat-tempat yang lain kita dapat menyaksikan, kita dapat mendengar orang-orang percaya merayakan kelahiran Kristus. Nah, beberapa hari ke depan kita akan memperingati akan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bahwa salah satu gelar, salah satu nama yang diberikan kepada Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Immanuel, yang kita sudah baca, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kita perlu mengerti, kita perlu memahami, kita perlu memaknai Immanuel yang berarti Allah menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Hal yang pertama yang perlu kita pahami, yaitu Tuhan hadir memberikan pengharapan kepada umatnya. Yang pertama, Tuhan hadir memberikan pengharapan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam nubuatan firman Tuhan tentang tujuan Yesus Kristus datang di dalam dunia ini, dapat kita baca di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 61 ayat yang pertama dan kedua, di sana dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini adalah sebuah berita pengharapan. Ya. Memberitakan kabar baik kepada orang sengsara. Ya. Merawat orang-orang yang remuk hati, memberikan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, orang-orang yang terkurung dilepaskan. Ya, bahkan kalau kita memperhatikan, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini bicara tentang sebuah pengharapan.
Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Memberikan sebuah pemahaman, memberikan pengertian makna di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan hadir memberikan pengharapan kepada setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya menjalani hidup di hari-hari ini, mungkin kita sedang ada di dalam satu keadaan sengsara, kita sedang ada di dalam satu keadaan menderita, kita sedang ada di dalam sebuah pergumulan, kita sedang mengalami sebuah beban yang berat, sehingga mungkin membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita tidak berdaya. Firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dia datang untuk memberikan pengharapan kepada setiap kita. Percayalah, kita yang putus asa, Dia akan memberikan pengharapan baru di dalam hidup kita. Kita yang tiada berdaya, Dia akan memberikan kita semangat yang baru. Kita yang ada dalam keadaan penuh dengan beban dan masalah, Dia akan memberikan jalan keluar, solusi, kemenangan, kelepasan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Inilah tujuan Tuhan datang di dalam dunia ini. Dia memberikan sebuah kepastian pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan berkata, ya, tidak dikecewakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak dipermalukan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah sendiri pengharapan di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, masalah boleh kita hadapi, tantangan boleh kita hadapi, kesulitan boleh kita hadapi. Tapi kita percaya bersama dengan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, maka ada sebuah pengharapan yang Dia akan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, memberikan pemahaman, memberikan pengertian, memberi makna kepada kita bahwa Tuhan hadir untuk membuktikan kepeduliannya kepada umatnya. Tuhan hadir untuk membuktikan kepeduliannya kepada umatnya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah mempedulikan kita. Allah empati dengan setiap kita. Kita yang punya beban, kita yang punya masalah, kita yang punya pergumulan, Dia hadir untuk mempedulikan kita. Dia sangat berempati dengan setiap kita. Ya, Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan kita, meninggalkan kita sedetik pun di dalam hidup ini. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita, tinggal di dalam kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Allah begitu peduli dengan setiap kehidupan kita. Manusia mungkin mengabaikan kita, manusia mungkin menghindar dari kita, tidak mempedulikan kita, tidak menjadi masalah. Karena kita percaya ada Tuhan yang mempedulikan saudara dan saya. Apapun masalah kita, apapun persoalan dan pergumulan hidup kita, percayalah Dia mempedulikan kita. Bahkan Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka percayalah Dia akan terus mempedulikan kita. Dia akan terus empati dengan setiap kita. Bahkan kita percaya Dia merasakan apa yang kita rasakan di dalam hidup ini. Saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang kita peringati di dalam perayaan Natal setiap tahun.
memberikan pemahaman kepada setiap kita bahwa yang pertama, Dia hadir memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, Dia hadir membuktikan, menunjukkan kepeduliannya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan senantiasa daya tahan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih, berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Bahkan berkati iman, kasih dan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang-orang dewasa, orang-orang tua yang lanjut usia. Diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.